Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiwi Mustika Dewi dengan NPM 241705134. Pada video kali ini saya akan membuat video penjelasan terkait studi kasus pemburu yang menyeberang bersama monyet, singa, dan juga membawa pisang. Nah, jadi di sini masalahnya ini pemburu bersama monyet baru saja memanen pisang bertemu dengan singa yang sama-sama ingin menyeberang sungai. Dan di sini monyet itu nggak boleh bareng sama singa. Dan pisang ini juga nggak boleh dibawa sama monyet. Nah, jadi ada dua pengecualian di sini. Nah, untuk menjawab soal ini, saya telah menginisialisasi beberapa keterangan ya. Jadi di sini ada satu, ini untuk transisinya. Satu, itu berarti pemburu membawa monyet. Dua, itu berarti pemburu menyeberang sendiri. Tiga, pemburu itu membawa singa. Dan empat, pemburu membawa pisang. Nah, ini merupakan transisinya. Dan selanjutnya, di sini saya menginisialisasi state itu jadi Q0, Q1, Q2, Q3, sampai Q7. Nah, di mana ketika Q1, maaf, ketika Q0 berarti em, kondisi sisi kiri sungai itu ada sebelumnya maaf di sini saya juga menginisiasi simbol H itu pemburu, M itu monyet, L itu singa dan B itu pisang. Nah, jadi ketika state Q0 berarti state awal itu tuh hari baik pemburu, monyet, singa dan pisang itu tuh masih di sebelah kiri sungai. Ibaratnya dia itu belum nyebrang gitu. Nah, sisi kanan berarti masih kosong gitu dan jadi awal semua masih di kiri. Terus yang di Q1, state Q1 itu menyatakan bahwa yang di sisi kiri sungai itu si singa sama pisang dan sisi kanan sungai itu ada pemburu dan monyet. Jadi berarti di sini tuh pemburu itu bakal membawa monyet ke kanan atau menyeberangi sungai terlebih dahulu. Jadi ibaratnya di sini kan awalnya semuanya di kiri dulu, belum nyebrang. Lalu yang state Q1 ini menunjukkan bahwa pertama itu pemburu itu membawa monyet menyeberangi sungai terlebih dahulu. Terus Q2 itu kondisi yang di kiri sungai itu ada ada pemburu, ada singa dan juga ada pisang ke banana. Nah, terus di posisi di kanan sungai itu ada monyet. Nah, berarti kan di sini tuh habis pemburu itu nganterin monyet menyeberangi sungai, pemburu itu kembali lagi ke sisi sebelah kiri sendirian. Nah, itu dinyatakan oleh Q2. Lalu selanjutnya di state Q3 itu kondisi yang di kiri sungai itu tinggal pisang doang atau B gitu. Nah, terus kondisi sisi kanan itu ada ada em, harimau, ada singa maksudnya, ada singa. Nah, di sini jadi setelah pemburu itu tadi kan awalnya pemburu membawa monyet ke sebelah kanan. Lalu setelah itu dia kembali sendirian dan setelah dia kembali sendirian dia membawa singa ke sebelah kanan menyeberangi sungai. Nah, setelah itu eh, dia balik lagi nih ke kiri membawa monyet. Nah, berarti kondisi di kiri itu ada em, pemburu, monyet dan juga pisang. Dan kondisi di kanan itu ada singa sendirian. Terus di kelima itu ada monyet sendirian. Terus selanjutnya si pemburu itu ngebawa kenapa monyet sendirian? Karena pemburu itu membawa em, apa pisang itu ke sisi kanan. Berarti Hunter membawa pisang ke kanan. Nah, setelah itu di Q6 itu menunjukkan bahwa eh, atau pemburu itu balik lagi ke sebelah kiri. Nah, itu dia untuk menjemput si monyet. Berarti di sisi kiri sungai itu ada pemburu sama monyet. Lalu di sisi kanan ada singa sama pisang. Nah, setelah itu eh,
Setelah itu dia akan membawa monyet nih ke sisi kanan. Dan barulah di Ki-7 semuanya baik pemburu, monyet, lalu singa, dan pisang itu semuanya di kanan. Jadi ibaratnya tuh pertama pemburu itu em, ke kanan bareng monyet. Habis itu dia balik lagi sendirian. Terus habis itu dia membawa singa. Nah, setelah dia membawa singa, dia bawa pulang lagi nih si monyetnya ke sebelah kiri. Nah, setelah itu dia naruh monyet tuh di sebelah kiri, lalu dia ngambil pisang untuk dibawa ke sebelah kanan. Nah, setelah itu dia balik lagi sendirian, baru dia ngejemput monyet untuk yang terakhir. Terus dia balik lagi ke kanan. Dan semuanya, empat-empatnya ke kanan. Dengan catatan bahwa monyet itu nggak boleh ditinggal atau nggak boleh bareng sama pisang aja. Dan juga monyet nggak boleh bareng atau ditinggal berdua aja sama si singa gitu. Nah, dari state Q0 sampai Q7 ini dapat kita implementasikan dalam fungsi transisi. Di sini berarti Q0 ke Q1 dibagi dengan transisi satu. Berarti kan Q0 ke Q1. Ketika awalnya masih di kiri, lalu pemburu membawa monyet ke kanan. Itu transisinya pemburu membawa monyet nih. Jadi Q0 ke Q1 itu transisinya satu. Nah, terus Q1 ke Q2, transisinya 2, Q2 ke ketiga, transisinya 3, dan Q3 ke Q4, transisinya satu, lalu Q4 ke Q5, transisinya 4, Q5 ke Q6, transisinya 2, Q6 ke Q7, transisinya satu. Nah, setelah itu, saya juga membuat diagram FSA-nya, di mana di sini kan pertama Q0 sebagai state awalnya. Q0 berarti kan semua masih di kiri. Jadi ini masih di kiri semua. Lalu ke Q1. Q1 tuh kondisi ketika em, H sama M. Berarti ada pemburu sama monyet di kanan. Untuk mencapai kondisi pemburu sama monyet di kanan, itu melewati transisi satu. Transisi satu yaitu pemburu membawa monyet. Gitu. Lalu ke Q2. Q2 berarti M-nya yang di kanan. M-nya di kanan. Oke, untuk M-nya yang di kanan aja berarti otomatis eh, si eh, si untuk Q2 berarti Q1 ke Q2 itu melewati transisi 2 berarti pemburu menyeberang sendiri. Nah, berarti untuk ke Q2 itu em, pemburu itu bakal balik sendiri dulu agar di sini M-nya itu sendirian. Monyetnya sendirian gitu kan. Karena monyet sendirian berarti transisinya pemburu itu balik sendirian gitu. Nah, setelah itu Q2 ke Q3. Q2 ke ketiga, Q3. Nah, Q3 ini ada pemburu monyet sama lion. Nah, atau singa. Pemburu monyet sama singa. Jadi awalnya pemburu itu sendirian, balik ke kiri, terus gimana caranya dia ngebuat eh, ada monyet, ada singa, terus ada dia di situ, yaitu dengan cara transisi yang ketiga yaitu tiga. Dengan cara pemburu membawa singa. Jadi dengan pemburu membawa singa, ya transisinya pemburu membawa singa, maka tercapailah ketiga. Ketiga yaitu di sisi kanan hari ada pemburu, ada monyet dan ada singa gitu. Nah, setelah itu dari ketiga ke keempat berarti di sini kita mau keempat berarti singanya ditinggal sendirian. Berarti transisinya satu, satu pemburu membawa monyet. Nah, pemburu membawa monyet lagi nih, balik ke sisi kiri gitu. Nah, setelah itu Q4 ke Q5. Nah, Q5-nya kita pengen bahwa em, ada pemburu singa dan pisang di sebelah kanan. Untuk mencapai hal tersebut, itu harus melewati transisi 4. Transisi 4 apa? Pemburu membawa membawa pisang. Nah, pemburu membawa pisang, jadi transisinya pemburu membawa pisang, lalu dapatlah di Q5 gitu. Di mana di sisi kanan jadi ada pemburu singa sama pisang. Terus Q5 ke Q6
dimana kita pengen di sisi kanan tuh ada singa sama pisang aja, berarti kita ngebawa eh, monyet lagi, membawa eh, kita balik lagi nih, kita balik lagi. Berarti pemburu akan balik sendirian lagi. Nah, berarti pemburu menyeberang sendiri, transisinya dua. Dan Q6 ke Q7, kita pengen em, di sisi kanan tuh ada semuanya. Berarti kan setelah pemburu itu balik sendirian, nah dia akan mengambil monyet yang ada masih di sisi kiri. Nah, maka transisinya satu, pemburu membawa monyet. Maka jadilah di final state-nya Q7 itu ada pemburu, monyet, terus singa dan pisang itu semuanya di sisi kanan setelah mereka menyeberang. Jadi memang di sini tuh pemburu ini akan bolak-balik gitu. Bahasa sederhananya pemburu akan bolak-balik dan memastikan bahwa di sini singa itu tidak berdua bersama monyet dan monyet tidak berdua bersama pisang gitu. Oke, mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.